Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah Aljabar Linear Elementer 2. Pada video ini kita akan membahas tentang norma dan sudut di ruang vektor. Selamat menyaksikan. Apa itu norma vektor? Norma atau panjang vektor di R2 dan R3 mungkin Anda dapat membayangkannya ya. Jadi dari suatu ruas garis kita dapat menghitungnya menggunakan misalnya di R2 kita punya sebuah vektor U yang isinya adalah U1, U1, U2. Kemudian kita dapat menghitung panjang dari vektor U ini menggunakan fungsi U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Begitu juga di R3. Nah, yang jadi masalah adalah dengan ruang-ruang vektor yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu misalnya yang berbentuk fungsi-fungsi polinom atau fungsi kontinu, kemudian matriks, bagaimana kita mengatakan panjang dari sebuah fungsi atau panjang dari sebuah matriks. Karenanya di sini kita akan mendefinisikan sebuah fungsi yang dinamakan sebagai fungsi norma dari vektor. Dalam hal ini kita akan memanfaatkan ruang hasil kali dalam, properti dari ruang hasil kali dalam. Jadi kita akan membuat sebuah fungsi norma yang dikatakan diinduksi oleh operasi kali dalam. Tentunya tidak semua fungsi norma ini diinduksi oleh operasi kali dalam. Sebagai contoh, misalnya norma yang berbentuk, kalau ini kan bentuknya U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat, kemudian pangkat 1/2. Ada limit n menuju hingga untuk U1 pangkat n ditambah U2 pangkat n, pangkatkan 1/n. Nah, ini juga merupakan norm di R2, hanya saja norm yang seperti ini tidak diinduksi oleh operasi kali dalam. Oke, kemudian sebuah norma yang diinduksi oleh operasi kali dalam didefinisikan sebagai norma dari U adalah hasil kali dalam antara U dengan dirinya sendiri, kemudian dipangkatkan dengan setengah. Karena bentuknya seperti ini, maka beberapa sifat operasi kali dalam akan memberikan sifat-sifat tertentu pada operasi norm ini atau fungsi norm ini. Yaitu yang pertama yang namanya norm dari sebuah vektor atau panjang dari sebuah vektor pasti nilainya tak negatif. Dan tentunya dia akan 0 jika dan hanya jika vektor U-nya adalah vektor 0. Kemudian ada perkalian skalar. Jika kita kalikan sebuah skalar dengan vektor U, maka panjangnya adalah nilai mutlak dari skalarnya dikalikan dengan panjang vektor U. Dan yang terakhir, ini yang kita sebut sebagai ketaksamaan segitiga. Kenapa dinamakan ketaksamaan segitiga? Ya, karena ini munculnya dari kalau kita punya bentuk segitiga, misalnya segitiga dengan panjang 3 dan panjang 4. Ya, mungkin Anda masih ingat segitiga siku-siku dengan bentuk seperti ini, maka nanti panjang sisi miringnya akan bernilai 5. Jadi dalam hal ini, jika kita pandang sebagai dua buah vektor, saat kita
jumlahkan vektornya, yang dihasilkan adalah vektor ini, tapi panjang vektor yang miring ini adalah 5, kurang dari panjang vektor yang tegak adalah 3 ditambah dengan panjang vektor yang mendatar 4. Jadi dalam hal ini 5 ini kurang dari sama dengan 3 plus 4. Ini yang dinamakan sebagai ketaksamaan segitiga. Sesudah kita mendefinisikan tentang norma dari ruang vektor, kita juga dapat memberikan sebuah definisi sudut di antara dua buah vektor. Kembali lagi, ini kita definisikan sudut ini dalam artian umum ya, jadi mungkin pada R2 atau R3 Anda masih dapat membayangkan bentuknya seperti ini, kita masih dapat mengukur sudut tersebut, katakanlah dengan busur derajat atau sejenisnya. Nah, tapi secara umum, sebuah ruang vektor dapat yang dilengkapi dengan operasi kali dalam dapat dicari sudut antara dua buah vektornya, meskipun unsur dari ruang vektor tersebut berbentuk fungsi atau berbentuk matriks, misalnya ya. Jadi tidak dapat diukur secara fisik. Nah, definisi sudut di antara dua buah vektor ini dapat kita ketahui dari nilai kosinusnya yang didefinisikan sebagai hasil kali dalam antara U dan V dibagi dengan panjang dari masing-masing vektornya, yaitu dan keduanya ini dihasilkan menggunakan operasi kali dalam. Kemudian dalam hal ini yang kita sebut sebagai sudut ini adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua vektor U dan V. Jadi kita dapat lihat beberapa contoh di sini. Meskipun bentuknya seperti ini, maka yang kita ambil adalah sudut yang lebih kecil, bukan sudut luarnya yang ukurannya lebih besar. Sebagai contoh, misalnya kita menghitung di P2, kita definisikan operasi kali dalam antara P dan Q sebagai integral 0 sampai 1 Px Qx. Jadi jika kita akan menghitung sudut antara misalnya Px sama dengan 2x, kemudian Qx-nya adalah x kuadrat min 1, maka kita dapat menghitung kosinus tetanya, sudut antara P dan Q, sebagai Px Qx dibagi dengan norm U kalikan dengan, dibagi dengan norm P dikalikan norm Q. Oke, jadi bagian atasnya nilainya ada 0 sampai 1, 2x kali x kuadrat min 1 dx. Bagian bawahnya adalah akar dari integral 0,1 2x kuadrat dx kalikan akar dari integral 0 sampai 1 x kuadrat min 1 dx. Untuk yang bagian atas ini menjadi integral 0 sampai 1 2x pangkat 3 min 2x dx. Yang bawah adalah dikuadratkan jadi 4x kuadrat, maka hasilnya adalah 4/3x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1. Kita akarkan. Yang sebelah kanannya adalah x pangkat 4, hasilnya jadi 1/5x pangkat 5, dikurangi 2x kuadrat, menjadi 2/3x pangkat 3, dan terakhir ditambah dengan x dengan batas 0 sampai 1. Pangkat setengah.
Oke, kita hitung berarti yang bagian atasnya adalah 1/2 dikurangi dengan 1, berarti min setengah, dibagi dengan 4/3, berarti 1/6 akar 3. Saat diakarkan, yang ini kita substitusikan jadi 1/5 kurangi 2/3 ditambah 1 buat per 15, maka hasilnya adalah 3 kurangi 10 ditambah 15. 8/15. Kurang lebih seperti itu. Jika Anda akan ingin tahu berapa persisnya ukuran sudutnya atau ingin menyederhanakan, Anda dapat menggunakan kalkulator atau software ya untuk menghitungnya. Dari sini juga kita akan, karena kita sudah mengetahui sudutnya, maka kita dapat mendefinisikan seperti apa dua buah vektor yang ortogonal atau saling tegak lurus. Dalam hal ini, berarti kita ingin mencari berapa agar cos theta-nya menjadi cos 90 derajat. Oke. Atau kita sebut cos pi/2, nilainya adalah 0. Nah, bentuk ini hanya akan dipenuhi jika hasil kali dalam antara U dan V-nya tentu bernilai 0. Gitu ya. Dan ini akan menjadi definisi untuk dua buah vektor yang saling ortogonal. Meskipun tentunya kita tidak dapat mengukur secara langsung seperti apa sudut antara dua fungsi atau sudut antara dua buah matriks. Dan yang perlu diperhatikan adalah sifat ortogonal di ruang hasil kali dalam ini tentu akan bergantung pada operasi yang digunakan. Jadi jika kita ganti operasinya, mungkin dua buah vektor tersebut akan tidak ortogonal lagi. Oke. Kemudian di sini kita punya definisi. Jadi jika kita punya U dan V yang saling ortogonal, maka kita katakan V-nya ini adalah komplement ortogonal dari U, atau sebaliknya U-nya adalah komplement ortogonal dari V. Dilambangkan dengan lambang tegak lurus seperti ini. Sebagai contoh, misalnya kita punya dua buah vektor di R2. Kita tahu bahwa vektor 1, 1 dan 1, -1 ini akan saling ortogonal jika kita gunakan kali titik ya, yaitu 1, 1 dot 1, -1 ini hasilnya adalah 1 dikurangi 1. Nah, tapi jika kita gunakan definisi hasil kali dalam yang lain, misalnya yang kita pernah gunakan pada beberapa video sebelumnya, yaitu UV-nya ini sama dengan U1 kuadrat dikurangi U1 bukan ya, U1 U2, salah lagi, maaf. U1 V1 ditambah 3 U2 V2 dikurangi U1 V2 dikurangi U2 V1. Kita coba periksa apakah menggunakan operasi kali dalam ini
vektor 1, 1 dan 1 min 1 tetap ortogonal. Kita lihat berarti hasilnya adalah 1 kali 1 ditambah 3 kali 1 min 1 dikurangi dengan 1 min 1 dikurangi dengan 1, 1. Jadi hasilnya adalah 1 min 3 ditambah 1 kurangi 1. Oke, ternyata hasilnya adalah min 2. Jadi menggunakan operasi kali dalam yang ini, kedua vektor yang kita punya menjadi tidak ortogonal. Di sini kita juga punya teorema Pythagoras yang diperumum. Jadi untuk vektor-vektor yang ortogonal di ruang hasil kali dalam akan berlaku U plus V kuadrat ini sama dengan norm U kuadrat ditambah norm V kuadrat. Jadi ketaksamaan segitiga yang sebelumnya bentuknya adalah U plus V kuadrat lebih kecil sama dengan norm U ditambah norm V. Ini akan berlaku sama dengannya jika vektor U dan V ini adalah vektor yang saling ortogonal. Baik, sekian penjelasan dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikut.